Pip, selamat datang di My Way, Minding Psychology, Stay Aware. Ini merupakan episode pertama nih bersama kelompok 3 Psikologi Abnormal kelas paralel 2 yang bakal ngebahas tentang baca dikit, relate, self-diagnose. Emang boleh si self-diagnose itu? Nah, penasaran kan tentang self-diagnose itu apa? Nah, topik ini tuh hangat banget nih dibahas di dunia psikologi saat ini. Yuk, kita langsung lempar aja ke teman-teman cantik yang udah hadir di lokasi perekaman hari ini. Tapi sebelum itu, kita kenalan dulu kan ya. Nah, gue sendiri, Aulia. Gue Ashila. Gue Nisa. Gue Diani. Gue Nadira. Dan terakhir gue Rina. Halo. Nah, di sini gue akan ngajak Cila, Nisa, Diani, Nadira, dan juga Rena berdiskusi nih mengenai self-diagnose yang dilihat-lihat banyak dilakukan oleh orang-orang di sosial media dan lagi sering banget nih diomongin sama psychics juga. Nah, dari kalian ada yang mau sharing nggak pengalaman tentang self-diagnose ini? Gue mau. Gue kayaknya pernah sih. Jadi gue tuh kadang suka ngerasa takut gitu loh, Wol. Kadang gue kayak lupa mau ngapain, pelin-pelan. Gue juga suka bosen dan ujung-ujungnya usil sama teman sebelah gue. Apa jangan-jangan gue kena ADHD ya? Waduh, Nis, kok lo bisa nyimpulin diri sendiri ADHD sebelah itu sih? Jujur, gue tuh bisa kepikiran karena awalnya ada konten TikTok yang lewat gitu kan di FYP gue tentang kriteria ADHD. Nah, dari situ gue mulai tuh searching lebih jauh tentang ADHD itu apa, dampaknya gimana. Dan kok makin ngerasa relate ya. Dan itu yang bikin gue malah makin takut. Nis, tapi pengalaman lo sesuai banget ya sama judul kita hari ini. Baca dikit, relate, taunya self-diagnose. Wah iya ya, gimana nih? Well, wajar sih nih sebenarnya, tapi jangan self-diagnose dulu gitu loh, nanti lo bakal overthinking. Kayak baiknya tuh lo ke profesional, kayak psikiater atau psikolog, at least pokoknya jangan buru-buru self-diagnose gitu lah, perlu hati-hati. Tapi ya, sebenarnya self-diagnose itu nggak selalu yang buruk tau. Menurut penelitian yang gue baca, siapa tuh ya namanya? Menurut Raghuber tahun 2005, self-diagnose ini menjadi tanda bahwa individu peduli dengan kondisi kesehatan mental mereka. Ya betul banget, dan tadi kenapa gue bilang wajar, karena lo nggak sendirian nih yang ngerasain self-diagnose. Ternyata berdasarkan survei, sebenarnya 37 generasi milenial melakukan self-diagnose terhadap masalah kesehatan yang sebenarnya mereka tuh nggak alami gitu. Nah, gue juga pernah baca nih, kalau misalnya ada data survei yang nyebutin sebanyak 44% generasi milenial yang ngeliat informasi kesehatan online malah bikin mereka khawatir terhadap kondisi kesehatan mereka sendiri. Setuju banget, menurut gue kemudian akses dalam mendapatkan informasi terkait diagnosa kesehatan mental malah buat masyarakat semakin mudah untuk melakukan self-diagnose terhadap kondisi kesehatan mental mereka. Iya sih, gue ngerasa semakin banyak konten kesehatan mental yang gue tonton emang malah jadi makin sering ngebandingin sama diri sendiri. Nah, itu hati-hati aja sih nih, soalnya kalau lebih parahnya lagi, individu yang punya gangguan mental terus ngelakuin self-diagnose bakal lebih rentan nih buat ngalamin stigma yang dari lingkungan sekitarnya. Nah, dia ini jadi nggak cari bantuan profesional lebih lanjut, terus juga ngeremehin gejala yang dialami oleh individu tersebut, jadi bakal memperparah kondisi kesehatan mental individu yang melakukan self-diagnose. Duh, ngeri banget ya, berarti kita perlu hati-hati ya guys, terutama lu tuh Nis. Oke. Tadi udah mulai dengar-dengar kata self-diagnose nih. Terus ada kasus Nisa juga yang ternyata pernah ngalamin self-diagnose. Tapi sebenarnya self-diagnose itu apa sih? Nah, kalau misalnya dari Ahmed dan S, self-diagnose tuh proses di mana individu ngamatin gejala patologi dalam dirinya sendiri dan mengidentifikasi penyakit atau kelainan dari hasil observasi mereka sendiri tanpa konsultasi nih dengan pihak profesional. Tapi gue belum kebayang sih sebenarnya. Kira-kira gampangnya gimana sih yang termasuk self-diagnose itu? Nah, contohnya tuh yang kayak tadi Nisa lakuin loh, Dir. Nisa kan nyoba buat pahamin hal yang mengganggu. Nah, terus dibandingin deh sama sumber referensi yang belum tentu benar di media online. Oh gitu. Terus kalau misalnya kayak di TikTok tuh yang ngaku dia terdiagnosa nih punya gangguan mental, tapi nggak dipastiin ke psikolog, berarti itu juga termasuk self-diagnose ya? Betul. Terus ada juga nih menurut Robertson yang ngartiin kalau self-diagnose itu ketika seseorang yang gunain teknologi buat nerapin pengetahuan sendiri dan mendiagnosis kondisi tubuh atau mental diri mereka tanpa melibatkan dokter atau tenaga medis.
oke deh, gue jadi lebih ngerti sih. By the way, berarti kalau misalnya self-diagnose itu bukan hal yang baik nih, apakah itu bisa dibilang sebagai gangguan? Sebenarnya kalau dikatakan sebagai gangguan sih biasanya kita bisa mengacu pada kriteria di DSM-5. Nah, mungkin jelasin dikit juga kali ya. DSM-5 ini tuh buku pedoman dari American Psychiatric Association yang digunakan oleh profesional di ranah psikologi. Nah, ini tuh untuk mendiagnosis suatu gangguan. Sejauh ini self-diagnose belum masuk DSM-5, tapi adanya self-diagnose ini tuh nantinya justru bisa nimbulin beberapa dampak negatif ke kita loh. Wah, jadi walaupun bukan gangguan, tapi malah bisa nimbulin hal yang mengganggu buat kita ke depannya ya? Bener juga, tapi gue mikir deh, emang kenapa ya orang-orang kok bisa ngelakuin self-diagnose? Kalau menurut jurnal yang gue pernah baca, seseorang tuh bisa ngelakuin self-diagnose itu karena 2 faktor, Dir. Bisa faktor internal ataupun faktor eksternal. Gimana tuh? Gue kurang paham deh, jadi ada 2 ya penyebabnya? Contohnya nih kalau yang faktor internal, kita pakai contoh si X ya. X ini tuh merasa kalau moodnya cepet banget berubah. Pagi seneng, malam sedih. Nah, dia tuh jadi nebak-nebak kalau dia ngalamin bipolar. Untuk memastikan hal tersebut, X akhirnya searching di internet terkait keadaan yang sedang dialami. Jadi kemauan untuk self-diagnosnya itu muncul dari internal diri gitu loh. Wah, kenapa dia nggak ke psikolog aja ya? Biasanya orang yang self-diagnose itu nggak mau cerita ke orang lain, Dir, karena ya mungkin takut didiskriminasi. Jadi ya buat ke psikolog juga takut, makanya dia lebih memilih untuk cari-cari sendiri. Bahaya juga ternyata kalau misalnya nggak mau ke psikolog karena takut didiskriminasi. Terus kalau misalnya faktor eksternalnya apa aja tuh? Kalau setahu gue, ini bisa karena algoritma media sosial sih, kayak tes psikologi online. Nah, siapa nih yang pernah tes psikologi online? Gue pernah lagi. Oh iya, terus gimana hasilnya? Wah, itu parah banget sih. Selain konten TikTok tentang ADHD, waktu itu gue juga sempat kena diagnosis ADHD sama tes psikologi online abal-abal gitulah. Kayaknya sih gara-gara gue sempat pilih item tentang susah fokus dan gampang banget terdistraksi. Padahal ya, itu tuh karena gue lagi overwhelmed aja. Untungnya gue langsung konsultasi sama psikolog dan menurut beliau sangat wajar kok susah fokus kalau lagi banyak hal yang harus dikerjain. Astaga, berarti tes online tuh bisa sefatal itu ya ngeluarin diagnosa? Iya loh, bahaya banget. Sosial media memang berperan besar ya dalam fenomena ini. Untung lo langsung ke profesional, Miss. Jadi tahu deh kalau itu hasilnya sama sekali nggak valid. Selain cerita Nisa, teman-teman yang lain ada nggak yang punya pandangan terkait faktor eksternal penyebab self-diagnosis? Gue. Jadi menurut jurnal yang pernah gue baca nih, individu yang dengan keluarga yang punya latar belakang penyakit klinis tertentu bakal lebih waspada nih. Jadi mungkin dia bakal melakukan self-diagnose buat melihat kesamaan dengan gangguan mental yang dia ketahui. Oh, make sense sih. Kayak semakin terpapar sama individu yang punya gangguan, kita pasti jadi was-was apakah dia ataupun kita punya gangguan yang sama. Gitu ya faktor eksternalnya. Tapi kalau dari pengalaman gue, bukannya self-diagnose itu justru bagus ya guys. Karena jujur gue jadi merasa lebih aware aja sih sama kondisi mental health sendiri. Iya kok, nggak salah. Seingat gue, banyak jurnal yang teliti manfaat dari adanya perilaku self-diagnose ini loh. Dan salah satunya yang paling sering disebut sih, yang kayak lo alamin, ya jadi lebih aware sama kondisi mental dan lain sebagainya. Tapi kalau mau lihat dampak negatifnya juga lebih banyak sih. Asik, keren juga lo tahu gituan. Tapi ini serius kah? Apa aja sih dampak negatifnya? Oke, kalau dari yang gue lihat sih, gue nggak terlalu yakin ya sama keakuratan tes-tes online. Jadi bisa aja nih kita salah diagnosis. Mungkin teman-teman narasumber bisa jelasin kali ya spesifik dampak negatifnya itu gimana. Gue takut nih salah ngomong. Well, selain yang dikatain Aul tentang salah diagnosis, gue sempat baca juga nih di sosial media. Jadi misalnya ada A, dia ngaku kena bipolar, padahal si A ini belum pernah tuh yang namanya ngelakuin tes atau pemeriksaan tentang kondisi mental dia. Parahnya diagnosa mandiri ini dia ungkit-ungkit mulu sehingga jadi tameng untuk dia males-malesan ngerjain tugas kelompok karena katanya lagi mood swing. Nah ini nih salah satu contoh dampak jadi ajang normalisasi buat perilaku-perilaku buruk. Bikin hambatan banget, terus bisa jadi ajang pembelaan diri juga nggak sih untuk tingkah laku yang udah ngerugiin orang lain. Setuju banget sama Rena sama Nadira, gue izin tambahin ya. Jadi dampak yang lebih parahnya lagi, bisa aja nih orang yang melakukan self-diagnose ini ngelakuin pengobatan yang salah.
Apalagi sekarang gue lihat udah banyak banget orang-orang yang pernah dapat pengobatan dari psikolog dan psikiater itu nge-share informasi tentang jenis obat yang mereka minum. Kan jadi bahaya banget ya kalau orang yang asal diagnosa diri menganggap obat tersebut tuh bisa bekerja gitu untuk nyembuhin mental illness yang mereka percaya ada di diri mereka itu. Tapi ya Cil ya, dari pengalaman gue sendiri kemarin pernah ngelakuin self-diagnose tuh, gue emang jadi lebih sering cari informasi gitu sih di internet tentang penyakitnya dan kenapa hal itu bisa terjadi di diri gue. Gue penasaran aja sih, kira-kira apa sih alasan lo yang mendasari lo nih untuk ngelakuin hal tersebut? Sebenarnya sesimpel karena gue pengen cepet-cepet sembuh sih dan gak mau kayak apa ya, label penyakit mental itu tuh terus-terusan ada di diri gue gitu loh Ul. Gue ngerasa takut dan cemas kalau gue gak bertindak, nanti malah tambah parah. Tapi semua orang kayaknya rata-rata kayak gitu nggak sih? Gue pernah nih baca dari jurnal ada istilah namanya cyberchondria. Jadi cyberchondria ini nggambarin orang-orang yang suka buat cari informasi tentang penyakit mental dan dampaknya mereka jadi cepet cemas, panik karena informasi yang dia dapetin di internet itu belum tentu aja benar. Wah, menarik nih. Berarti yang bisa gue simpulin, fenomena self-diagnose ini justru dampak negatif yang parahnya banget bisa bawa kita ke kondisi masalah kesehatan mental tambahan lainnya ya. Yang seharusnya tadinya nggak ada masalah, malah jadi ada masalah deh karena masalah diagnosa. Betul, makanya kita harus hati-hati nih buat nerima informasi dari internet. Guys, terus menurut kalian gimana sih biar kita tuh nggak melakukan self-diagnose? Kalau dari gue nih ya, lo bisa ngefilter dari konten-konten yang lo tonton di sosial media. Kalau dari TikTok gitu kan banyak banget ya yang bilang menurut psikologis lo mengalami depresi, bla 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 bla. Itu kan belum tentu sumbernya validnya. Nah, lo tuh bisa tuh milih konten-konten yang benar-benar mengedukasi, bukan yang menggiring opini kita untuk ngeluarin self-diagnose. Nah, bener banget tuh. Jadi dengan ngefilter konten-konten itu secara nggak langsung, lo ngebangun sikap selektif dalam menerima informasi dan juga bisa ningkatin inisiatif lo buat ngecek sumbernya nih, apakah dipercaya atau enggak. Nah terus kalau lo merasa dari konten yang lo tonton ada yang relate nih, nah lo tuh bisa coba buat konsultasiin ke profesional. Nah sekarang kan profesional tuh gampang banget kan jadi child. Lu bisa kayak offline ataupun online. Kalaupun nggak punya waktu nih bisa online kayak lewat aplikasi kayak Halodoc, Sadari atau aplikasi yang berafiliasi dengan tenaga profesional. Nah, kalau lo mau konsultasi offline, lo bisa ke puskesmas, biro psikologis, atau ke rumah sakit yang berafiliasi dengan tenaga profesional. Oh gitu ya, jadi kalau gue bisa simpulin nih, biar kita nggak ngelakuin self-diagnose, kita bisa mulai dari ngefilter konten yang dilihat dan juga numbuhin inisiatif kalau misalnya kita ngerasa kita udah nggak baik-baik aja ya. Dan kita juga bisa nih mulai minta bantuan ke profesional secara online maupun offline gitu ya. Yes, bener banget Nat. Oke, by the way, tadi kan kita udah ngobrolin nih cara mencegah self-diagnose dari sisi pelakunya. Nah, kalian sempet nggak sih kepikiran gimana sih caranya kita bisa mencegah self-diagnose yang dilakukan oleh orang terdekat kita? Menurut gue, kita nih bisa coba bantu buat ningkatin self-awareness dan juga motivasiin mereka buat cari bantuan profesional. Tapi gue masih agak bingung juga sih gimana caranya ningkatin self-awareness. Kira-kira dari kalian gimana? Tadi kan kita udah sempat nih ngebahas tentang filter konten yang ditonton. Kalau menurut gue, selain ngefilter konten yang ditonton, kita sebagai orang terdekatnya bisa berbagi informasi dari sumber terpercaya. Terus, kita juga bisa ngasih tahu informasi tentang resiko self-diagnose, kayak seberapa nggak akuratnya diagnosis yang dia lakuin. Bentar deh Cil. Tapi kan tadi orang kalau udah self-diagnose tuh jadi jauh lebih takut kan sebenarnya sama kondisi dia. Jadi bisa aja nggak sih dia malah buru-buru ngambil kesimpulan dan ya jadinya lebih susah buat dibilangin. Nah, itu makanya menurut gue penting banget kita dengerin dulu nih cerita dari orang yang self-diagnose biar dia bisa ngeluarin kekhawatirannya dulu. Setuju. Jadi waktu dengerin kekhawatiran mereka, kita ini perlu empati. Jadi kayak nggak boleh motong, ngasih kritikan, apalagi ngejatuhin mereka karena itu malah bikin mereka makin terpuruk. Nah kita tuh bisa mulai dengan ngasih validasi kalau sebenarnya nggak apa-apa kok kalau mereka merasa nggak baik-baik aja pas ngeliat konten tentang kondisi psikologis atau kesehatan. Karena dengan begitu sebenarnya dia tuh udah aware loh sama kondisi diri dia dan itu bagus banget. Di sini tugas kita adalah mengarahkan dan juga pastiin kalau dia ini ngelakuin konsultasi ke profesional biar ditangani lebih lanjut. Gitu. Jadi emang yang paling penting tuh kita bisa berempati dan ngasih validasi ya.
Iya, nambah ini, kalau misalnya dia nggak dapet akses profesional sebagai orang terdekat, kayak lu bisa bantu dengan cara lo ngasih kontak atau informasi yang dibutuhin. Iya, gue juga inget sih, gue pernah liat TikTok gitu. Kalau misalnya lo tuh bisa nih mulai nenangin dia kalau emang dia merasa lagi khawatir banget. Bahkan kalau lo emang punya waktu, lo bisa nih nemenin dia untuk pergi ke profesional. Oke, makasih ya teman-teman. Gue jujur jadi lebih paham sih gimana caranya ngadepin orang yang self-diagnose. Oke, dari semua obrolan kita yang panjang tadi, berarti bisa gue simpulin nih, self-diagnose itu ada baik dan juga buruknya ya. Iya betul sih, walaupun lebih baik buruknya. Nah, makanya perilaku self-diagnose ini harus bisa kita kontrol biar nggak berlebihan. Kita harus bisa stop nih sampai kita nyadari kalau misalnya ada masalah dalam diri kita, kayak self-awareness gitu. Nah, terus nanti setelahnya kita pastiin deh ke psikolog apakah benar atau enggak nih masalah yang kita alami. Betul, kuncinya kalau udah terlanjur ya ke pihak profesional. Dan sebelum ataupun sesudah itu terjadi, lebih baik kalian ningkatin self-awareness. Nggak mudah percaya sama konten ataupun hasil tes-tes online. Berarti jadiin self-awareness mengenai masalah dalam diri kalian itu untuk membantu self-development ya, bukan malah burden atau beban ke diri sendiri karena self-diagnose. Betul, semua itu tentang mindset. Iya, bener-bener setuju banget tentang mindset ya guys. Baiklah, thank you guys udah mau cerita, sharing-sharing di sini. Makasih banyak udah berbagi mengenai self-diagnosis. Mulai dari apa itu self-diagnosis, penyebab, dampak, sampai cara mencegahnya. Buat yang dengerin podcast ini, makasih banyak ya. Kita harap ini bisa menambah pengetahuan kalian dan mengubah pola pikir kalian tentang masalah-masalah dalam diri. Iya, makasih banyak nih buat dengerin podcast ini sampai akhir. Dengan kalian dengerin ini, kalian tuh juga aware loh. Kita nih sangat senang juga nih kalau misalnya kalian pengen tahu lebih nih tentang self-diagnose. Pokoknya makasih banyak semuanya, baik pendengar dan juga teman-teman yang udah sharing di hari ini. See you in the next episode. Bye bye, Psyche. Minding Psychology, stay away.